Gaza Utara kembali membara. Dalam operasi rahasia yang digelar pasukan TNI Perdamaian yang tergabung dalam misi penjaga keamanan internasional berhasil menghancurkan salah satu kamp militer Israel Defense Forces (IDF) yang selama ini menjadi markas operasi penyerangan ke wilayah sipil Palestina. Serangan kilat itu menjadi titik balik baru dalam eskalasi konflik di perbatasan Gaza yang semakin tak terkendali. Sekitar pukul 12:15 waktu setempat, satuan elit TNI yang dikenal dengan kemampuan operasi bergerak tanpa suara. Di bawah pimpinan Letkol Marwan, tim gabungan Kopassus dan Raider menyusup melalui jalur sempit di antara reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel sebelumnya. Informasi intelijen menyebutkan bahwa kamp militer IDF di kawasan Beit Hanun digunakan sebagai pusat logistik dan komunikasi untuk mengkoordinasikan serangan ke selatan Gaza. Dalam waktu kurang dari 30 menit, pasukan TNI telah menembus perimeter luar kamp IDF. Mereka menggunakan taktik hit and move, menyerang cepat, berpindah posisi, dan menghancurkan jalur komunikasi musuh sebelum mendapat perlawanan berarti. Sekitar pukul 13.00, ledakan besar mengguncang langit Gaza Utara. Api membumbung tinggi, menerangi langit yang sebelumnya gelap gulita. Dari kejauhan, terlihat kobaran api menghanguskan gudang amunisi IDF yang menjadi sumber kekuatan pasukan Israel di wilayah itu. Sejumlah warga Gaza yang tinggal di radius 2 km dari lokasi serangan melaporkan bahwa dentuman keras terdengar hingga 3 kali. Kami pikir itu serangan udara lagi, tapi ternyata pasukan Indonesia yang melakukannya. Mereka menghancurkan kamp Israel, kata seorang warga Gaza yang menolak disebutkan namanya. Sumber lapangan menyebutkan TNI Perdamaian juga berhasil menyita dokumen dan perangkat komunikasi milik IDF yang berisi data operasi militer terhadap warga sipil Gaza. Setelah kamp utama terbakar, beberapa pos pengintai IDF di sepanjang jalur Beit Lahia turut ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Tentara Israel yang tersisa mencoba melarikan diri ke arah perbatasan, namun terhambat oleh serangan artileri ringan dari arah barat laut. Kemenangan kilat ini menjadi bukti ketegasan TNI dalam menjaga mandat perdamaian. Meski misi utamanya adalah mengamankan jalur kemanusiaan dan pengiriman bantuan, TNI tak segan bertindak keras terhadap setiap pihak yang mengancam stabilitas di wilayah Gaza. Sehari setelah kamp militer Israel hangus, suasana di Gaza sedikit lebih tenang. Anak-anak terlihat bermain di antara puing bangunan, sementara warga menyambut pasukan TNI yang berpatroli dengan ucapan terima kasih. Beberapa warga bahkan menyuguhkan air dan roti kepada prajurit yang lewat sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Di pos TNI Perdamaian, prajurit masih siaga penuh. Mereka menyadari bahwa Israel kemungkinan akan membalas. Namun semangat mereka tetap tinggi. Kami tak gentar. Kami di sini untuk menjaga perdamaian, bukan untuk mundur, ujar salah satu prajurit yang bertugas di lapangan. Operasi pembakaran kamp militer Israel di Gaza Utara menjadi babak baru dalam kisah panjang perjuangan TNI Perdamaian. Dunia kini menyaksikan bahwa Indonesia bukan sekedar pengamat, tetapi pelindung sejati bagi rakyat yang tertindas. Satu hal yang pasti, keberanian ini akan dikenang lama bukan hanya oleh rakyat Palestina, tapi juga oleh dunia yang haus akan keadilan. Dan di tengah debu perang, merah putih tetap berkibar tegak, gagah, dan tak tergoyahkan. Insiden pembakaran kamp IDF oleh pasukan TNI Perdamaian ini langsung menjadi sorotan global. Beberapa media internasional menyebutnya sebagai aksi balasan paling berani dalam sejarah misi perdamaian PBB. Negara-negara Timur Tengah memberikan dukungan moral kepada pasukan Indonesia. Menteri Pertahanan Turki bahkan mengapresiasi keberanian TNI yang tidak hanya menjaga perdamaian, tetapi menegakkan keadilan.
Sementara itu, pihak Israel menuduh TNI melanggar protokol perdamaian dan mengancam akan membawa insiden ini ke Dewan Keamanan PBB. Namun, juru bicara misi PBB menegaskan bahwa tindakan TNI dilakukan sebagai respon langsung terhadap serangan ilegal yang lebih dulu dilakukan oleh pasukan Israel terhadap pos penjagaan PBB di Khan Yunis. Pasca kebakaran besar yang meluluh lantakan kamp militer Erez Alfa, militer Israel langsung memerintahkan evakuasi dari 2 pos lainnya di perbatasan timur. Beberapa laporan menyebutkan bahwa puluhan kendaraan militer Israel bergerak mundur dari area Khan Yunis dan Beit Hanun karena khawatir diserang lagi. Sumber lokal menyebut bahwa TNI kini menguasai penuh area sekitar lokasi bekas kamp dan mulai membantu warga setempat memadamkan sisa api, serta mengevakuasi korban sipil yang terjebak di sekitar wilayah pertempuran. Kini, di tengah reruntuhan kamp Erez Alfa yang hangus, berkibar bendera putih PBB dan merah putih Indonesia berdampingan. Asap masih mengepul, tapi bagi warga Gaza, malam penuh ledakan itu menjadi simbol harapan bahwa keadilan masih punya tentara dan nama mereka adalah Garuda Perdamaian. Sumber lokal menyebut bahwa TNI kini menguasai penuh area sekitar lokasi bekas kamp dan mulai membantu warga setempat memadamkan sisa api, serta mengevakuasi korban sipil yang terjebak di sekitar wilayah. Namun api menjalar cepat ke gudang peluru. Satu demi satu amunisi meledak seperti kembang api perang. Dalam rekaman drone pengintai PBB, terlihat ledakan besar membentuk bola api setinggi 50 meter. Pasukan TNI segera menarik diri ke jalur selatan, dibantu 2 kendaraan lapis baja ringan PBB. Namun baru 10 menit setelah mereka meninggalkan lokasi, meriam artileri Israel mulai menembak membabi buta ke arah Gaza Timur. Namun semua tembakan itu meleset. Posisi TNI sudah bergeser jauh dari area serangan. Mereka kembali ke markas dengan selamat, membawa data penting hasil penyadapan server komunikasi yang sempat diunduh dalam 40 detik terakhir sebelum ledakan.